Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Perkenalkan, saya Refki Adinata. Dan saya Nishal Chandra. Kami bertugas sebagai MC yang akan menemani kalian pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang untuk semua partisipan yang telah hadir dalam acara talk show Ada Apa dengan pemilihan Ketua Umum yang digelar oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok dengan tema Karakter Pemimpin Idaman. Kami ucapkan selamat datang kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Mas Koril Anam, Koordinator PPI Dunia periode 2020-2021. Yang kedua, Kak Bagas Deka Kurtianto, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tiongkok. Pada talk show Q&A ini, kita akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Pertanyaan pertama, apa arti kata seorang pemimpin di mata Anda? Bebas nih, mau Kak Anam dulu yang mulai atau mungkin Kak Deka? Senior dulu lah pasti. Saya kan junior nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam PPI Dunia. Terima kasih buat teman-teman udah mengundang saya di acara Ada Apa dengan Ketua Umum ya. Persiapan pemilu di PPI Tiongkok luar biasa sekali. Perkenalkan, saya Koril Anam, Koordinator PPI Dunia 2020-2021. Saat ini sedang menjalankan studi PhD Public Policy di Charles University Kota Praha. Kalau pertanyaannya seperti apa sih atau bagaimana seorang pemimpin, bagi saya setidaknya ada 3 kriteria minimal seorang pemimpin yang ini bisa fit untuk satu organisasi. Jadi buat saya pemimpin itu pertama dia bukan raja. Jadi kalau dia bukan raja berarti dia bukan untuk dilayani. Seorang pemimpin itu bukan raja. Pemimpin itulah leader. Leader itu membantu, mensupport orang yang dipimpin. Karakter yang kedua, seorang pemimpin itu karena dia bukan raja, maka dia harus melayani. Jadi bukan dilayani. Jadi jangan seorang pemimpin, misalnya ketua umum organisasi seperti di Tiongkok, maunya hanya apa kebutuhan dia, gitu. Tapi dia nggak pernah mikirin kebutuhan anggotanya. Itu nggak tepat menurut saya. Karena tadi seorang pemimpin itu bukan raja, pemimpin itu harus melayani. Dan yang ketiga menurut saya karakter utama dan penting seorang pemimpin dalam suatu organisasi, dia harus bisa menjadi contoh. 3 kriteria ini menurut saya menjadi syarat minimal seorang pemimpin dan setidaknya untuk organisasi seperti PPI Tiongkok yang merupakan organisasi besar, seorang pemimpin dan seorang ketua umum harus memiliki 3 karakter itu. Jadi dia harus bisa memposisikan bukan sebagai raja yang hanya asal tunjuk, asal nyuruh. Jadi jangan, nih lo harus begini nih, lo harus begitu. Tapi dia nggak bisa ngasih solusi. Kalau raja kan boleh. Gitu. Kalau raja, oke, saya mau ini. Dia nggak peduli caranya gimana. Tapi seorang pemimpin dia harus tahu. Ketika dia memberikan perintah, dia harus tahu bagaimana how-nya. Dia harus tahu bagaimana technically-nya. Dia harus tahu bagaimana solving problemnya ketika ada masalah. Dan dia harus bisa melayani. Apa sih kebutuhan anggotanya? Apa yang diharapkan anggotanya? Apa yang kira-kira diperlukan timnya sehingga ini bisa berjalan dengan baik organisasi. Dan yang terakhir tadi, harus bisa memberi contoh. Ketika dia memberi perintah sesuatu, dia meminta sesuatu, dia harus bisa menjadi leader. Dia harus bisa memberi contoh, ini harus begini, harus begini. Ketika dia memberikan contoh, maka dia tidak sekedar hanya ada di atas memerintah, tapi juga dia bisa harus turun ke bawah. Dia bisa suatu saat bisa menjadi operator, bisa suatu saat dia menjadi moderator dalam suatu acara, dia bisa suatu saat menjadi di belakang layar untuk nyusun bagaimana Zoom-nya misalnya untuk acara-acara virtual. Di situ orang akan terendorse untuk menjadi lebih baik sehingga 3 figur ini bisa, menurut saya ya, bisa membantu kita untuk satu organisasi seperti PPI Tiongkok menghasilkan suatu pemimpin yang berkualitas. Itu versi saya. Silakan, Bung Bagas. Terima kasih, Mas Anam. Artinya pemimpin itu bukan seorang raja, pemimpin itu melayani, dan pemimpin itu harus menjadi contoh. Nah, kalau menurut Kak Deka ini seperti apa, Kak Deka?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator PPI Dunia, Bang Hoirul Anam. Yang saya hormati Ketua PPI Tiongkok, Pak Niko Akbar, dan teman-teman PPI KU. Selamat siang. Menurut saya, dari versi saya itu pemimpin adalah seseorang yang akan memberikan motivasi kepada timnya. Maupun itu di kondisi sulit, di kondisi bahagia, atau di kondisi sedang bersedih. Pemimpin harus menjadi orang yang pertama dan bangkit kembali dan menyemangati orang-orang. Ketika kita sedang mengalami kesulitan maupun di perusahaan atau di organisasi, orang yang pertama harus bangkit kembali dari kesulitan itu adalah pemimpin. Jangan sampai kita mengharapkan karyawan kita atau anggota kita yang bangkit duluan. Justru pemimpinnya yang harus bangkit duluan dan menyemangati kembali. Dan pemimpin, di versi saya, itu adalah orang yang bisa memberikan jalan, menerangkan jalan ke depan. Bukan hanya menerima pendapat dari anggotanya, tapi juga bisa menerangkan jalannya. Teman-teman, itu jalan kita seperti itu. Teman-teman, ayo jalan bareng. Kita memiliki visi dan masa depan yang bagus, dan kita jalan bersama-sama. Yang ketiga, pemimpin itu adalah orang yang harus mengajak semua orang berjalan bersama-sama. Kalau misalkan dia sukses bersama, itu bukan kesuksesan seorang pemimpin. Tapi sukses bersama, itu adalah baru kesuksesan seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu, intinya dia adalah sebuah engine yang menggerakkan semuanya menuju keberhasilan. Demikian. Oke, terima kasih Kak Deka. Pemimpin harus bisa bangkit, pemimpin harus bisa memberikan jalan, dan pemimpin harus bisa mengajak sukses bersama. Baik, sekarang nih Kak, giliran saya yang ingin tanya, bagaimana sih cara untuk menjadi pemimpin yang dikagumi oleh anggota? Oke, Deka dulu deh. Gantian ya. Dikagumi sama anggota, saya tidak tahu gimana caranya. Tapi saya tahu bagaimana caranya biar teman-teman bisa gerak bersama. Yang pertama, kita sebagai pemimpin, itu nggak boleh egois. Dengan arti, semua yang kita gerakan, keberhasilan oleh satu program, itu bukan karena ketuanya. Kita harus bisa, satu, memberikan wewenang kepada anggota kita, agar mereka semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Kedua, ketika kita berhasil, jangan bilang di semua orang, jangan dibilang di depan publik bahwa ini gara-gara saya, gara-gara kepemimpinan saya. Tapi ini karena teman-teman anggota semua. Dengan seperti itu, kita akan mendapatkan trust dan sebuah hormat dari anggota kita. Karena mereka merasa dihargai. Dan kita juga menghargai mereka. Dengan itu, tim akan kuat, akan solid, organisasi atau perusahaan akan maju terus. Silakan, Pak Kor. Ya, setuju saya bahwa seseorang pemimpin itu harus memiliki trust ya, agar kita dikagumi. Memang untuk bisa dikagumi itu ada variabel ya. Apakah kagum dalam kapasitas personalnya, apakah kagum dalam kapasitas interpersonalnya, kita kan harus melihat dari berbagai sudut pandang. Namun secara umum, menurut saya seorang pemimpin agar dia dikagumi, pertama dia harus bisa banyak bermanfaat buat anggotanya. Ya, kayak misalnya kita nih kagum sama presiden kita, misalnya Presiden Jokowi. Kenapa kita kagum sama Presiden Jokowi? Oh, karena dia bisa membantu rakyat ini, dan ini. Oh, kita kagum nih misalnya kepada Pak Harto pada saat itu. Karena Pak Harto bisa melakukan ini, dan ini. Jadi ketika ada output dan outcome yang bersamaan, terutama outcome ya, sehingga outcome itu bisa berimpact langsung kepada anggotanya. Ini akan membuat orang akan menilai kapasitas seorang pemimpin. Selain itu, tidak sekedar hanya bisa memberikan outcome yang bermanfaat, tapi kembali lagi ya, seorang pemimpin harus juga bisa menjembatani
dan menjadi problem solving bagi setiap anggotanya. Nah, ini menjadi poin penting karena itu variabel ketiga menurut saya seorang pemimpin bisa dikagumi itu adalah bagaimana how to communicate. Jadi bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan seluruh anggotanya dengan baik. Apakah itu melalui media sosial, apakah itu dengan WhatsApp seperti sekarang, sehingga ketika ada anggotanya punya masalah, punya problem, dia juga bisa membantu permasalahan itu secara personally. Dia bisa dikontak. Kan nggak mungkin misalnya kita kagum seorang pemimpin yang susah dihubungi. Nah, misalnya Refki nih punya ketua, tapi nggak bisa dikontak, dia kagum, kan nggak mungkin kagum kayak gitu. Tapi ketika dia bisa diajak komunikasi, lalu misalnya Michelle punya masalah, wah mau curhat nih ke siapa, bingung, wah ketum gue bisa nih diajak komunikasi. Lama-lama dia semua orang akan melakukan hal yang sama, sehingga akan ada rasa kekaguman kita. Oh dia meskipun ketua, dia banyak kegiatan, tapi mau bantu gue gitu loh, mau dengerin curhatan gue. Nah ini hal-hal kecil menurut saya yang bisa membantu seorang pemimpin dikagumi oleh anggotanya. Itu Michelle. Baik, terima kasih Kak Korul dan Kak Deka. Dapat saya simpulkan bahwa menurut Kak Deka, karakter yang untuk menjadi pemimpin yang dikagumi itu harus harus bisa gerak bersama dan nggak boleh egois. Dan untuk Kak Korul sendiri, Kak Korul punya 3 poin nih teman-teman. Yang pertama itu harus bisa bermanfaat bagi anggotanya, dan yang kedua itu bisa menjadi jembatan ataupun problem solving. Dan yang terakhir adalah how to communicate dengan anggotanya. Iya. Nah, kita masuk pertanyaan ketiga nih, Mas Anam, Kak Deka. Menurut Anda, karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan kenapa harus punya? Wow. Ini sepertinya pertanyaannya hampir redundant ya. Jadi kalau saya ya, jadi tadi 3 personal pertama yang menurut saya seorang pemimpin dia nggak boleh jadi raja, dia harus melayani dan dia harus bisa memberikan contoh, itu karakter minimal yang harus dimiliki seorang pemimpin, ya. Kalau ditambah misalnya yang keempat, dia harus visioner. Ya, dia harus visioner. Jadi dia tahu bagaimana organisasi ini mau dibawa ke depan. Apalagi kita belajar dari kasus COVID, bagaimana momentum itu tidak terjadi dalam 5-10 tahun, tapi dalam seminggu, 2 minggu, kadang perubahan itu begitu cepat. Kita mungkin punya rencana kegiatan A di bulan depan, mungkin bisa jadi B atau C yang akan kita lakukan. Nah, artinya ketika kita punya visi yang jangka panjang, dia juga harus punya bagaimana visi-visi jangka pendek. Ini menurut saya karakter yang harus dimiliki pemimpin. Dan mungkin kita tambahkan yang kelima dari jawaban saya yang tadi, kita elaborate, jadi dia harus bisa, seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi ya. Berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak. Nah, komunikasi ini tidak hanya bicara, komunikasi tidak hanya WhatsApp, tapi bagaimana dia mengkomunikasikan program-programnya. Misalnya dalam satu organisasi seperti PP Tiongkok, kan nanti ada kontestasi ya. Kontestasi, ada partai pemenang, ada partai oposisi, kira-kira gitu. Ada grup pemenang, ada grup oposisi. Nah, bagaimana kemudian nanti setelah pasca pemilihan umum atau pemilihan raya, ketua umum yang memenangkan pemilihan bisa merangkul rekan-rekannya yang pada saat itu dikalahkan di pemilihan. Karena pada prinsipnya menang kalah hanya terjadi pada saat pemilu. Tapi pasca itu kan kita semua melebur jadi satu, tidak bisa dipisahin. Ini si A, ini pemenang, ini si B yang kalah-kalah nggak usah gabung, nggak seperti itu. Tapi bagaimana bisa merangkul dan nah ini adalah teknik-teknik komunikasi. Itu menurut saya 5 karakter yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Tum Deka, Tum Bagas, apa-apa saja karakter yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Silakan Tum. Baik, terima kasih Pak Koor. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi pemimpin itu karakter berbeda-beda. Ada pemimpin yang seperti A, seperti B, dan seperti C. Kalau dari versi saya, pemimpin itu harus tegas. Tegas dalam membuat sebuah keputusan dan tegas untuk semua kebijakan. Dengan arti gini, hal pertama,
tegas itu juga dilihat apakah kita soal menjadi pemimpin yang pelin-pelan. Pelin-pelan itu apa? Hari ini saya pikir udah A aja lah. B hari kedua saya pindah ide lagi lah. Hari ketiga saya gimana lagi, nah itu kan pelin-pelan. Kalau misalkan sebuah pemimpin merasa oke, keputusan ini sudah bulat, teman-teman sudah sepakat, sudah musyawarah mufakat, ayo kita jalankan. Itu tegas. Dan juga kita harus memiliki sebuah karakter yang melayani, seperti tadi Pak Kohar sudah bilang. Melayani itu bukan dengan arti kita melayani kita bikin asal Bapak senang, bukan. Tapi kita melayani apa yang dibutuhkan oleh anggota kita, apa yang dibutuhkan oleh pasar kita, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita, masyarakat kita. Itu namanya melayani. Jadi bisa mendengar suara yang negatif, bisa menerima pandangan yang berbeda, dan juga bisa tegas dalam keputusannya. Itu menurut saya sebuah pemimpin seminimal-minimalnya harus memiliki karakter seperti itu. Karena kalau kita hanya mendengar pujian, itu tidak cukup. Gitu. Karena suara negatif itu yang bisa bikin kita lebih maju lagi. Dan harus kuat mental. Jadi pemimpin itu harus kuat mental. Karena suara sana sini itu banyak banget. Mungkin Pak Niko juga tahu. Jadi sebuah pemimpin itu harus kuat mental. Demikian. Terima kasih Mas Anam, Kak Deka. Bisa disimpulkan pemimpin itu harus visioner, harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus tegas dalam kebijakan dan tegas dalam keputusan, serta harus mampu melayani dan mendengarkan serta menerima pandangan dari yang lain. Ini Kak, aku sekarang makin penasaran sih. Kapan sih dikatakan seorang pemimpin itu berhasil? Tum, silakan Tum. Ya, izin Pak Kohar. Kalau dari versi saya, sebuah pemimpin dikatakan berhasil kalau misalkan kita bilang banyak program berhasil, apakah dari ketum? Belum tentu. Ya, belum tentu dari ketumnya. Belum tentu dari pemimpinnya. Tapi kalau misalkan pemimpin ini bisa menghasilkan calon-calon pemimpin yang selanjutnya, yang untuk meneruskan dia, itu pemimpin yang bagus. Kenapa? Karena pemimpin tersebut memberikan contoh dan memberikan sebuah cermin kepada anggota-anggotanya bahwa saya ingin menjadi pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin yang berhasil di versi saya adalah bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang untuk meneruskan dia. Silakan, Pak Kor. Yes, sepakat saya. Jadi bisa menghasilkan ini ya, pemimpin. Saya izin menambahkan sedikit ya. Kalau kita berhasil itu harus ada parameter, harus ada kriteria, harus ada variabel. Nah itu penting, baru kita menyebut berhasil. Pertama, kalau ukurannya adalah organisasi atau ukurannya adalah suatu negara, menurut saya keberhasilan itu bisa kita lihat pertama, apakah janji-janji atau rencana-rencana yang dia rencanakan pada saat kontestasi, pada saat pemilihan itu terlaksana. Itu pertama. Itu sangat kriteria paling mudah kita menentukan dia berhasil atau tidak. Karena nanti akan kita lihat bagaimana KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Misalnya Refki ini maju jadi ketua BP Tiongkok. Dia punya visi A, lalu dengan misi-misi B. Lalu dia punya sasaran strategis 1, 2, 3. Lalu dia punya KPI 1, 2, 3. Nah ini kita lihat. Apakah visinya tercapai, misinya tercapai, sasaran strategisnya tercapai, dan key performance indikatornya bisa tercapai. Secara kuantitatif. Ini baru kita bilang berhasil. Lalu kedua, selain dari parameter program, yaitu termasuk program kerja yang awal ya. Kedua adalah apakah seorang pemimpin itu bisa memberikan outcome, tidak sekedar output. Jadi kalau misalnya sasaran kegiatan dia menghasilkan 5 program,
Lalu dia mencapai 5 program, ya ini berhasil. Tapi apakah 5 program ini punya kualitas keberhasilan yang lebih kepada anggotanya? Karena itu sasaran saya bukan sekedar output ya, tapi dia punya outcome. Outcome itu adalah sesuatu yang akan berdampak kepada anggota. Jadi misalnya apakah program itu bisa memberikan semangat? Misalnya pelatihan, apakah dengan pelatihan ini dia menjadi lebih baik secara leadership, secara personal. Nah ini kan outcome yang diharapkan. Nah ini baru kemudian kita kumulasi dalam 1 tahun, kira-kira apa yang dia lakukan itu bisa berdampak terhadap tidak sekedar organisasinya, tapi juga terhadap anggotanya. Jadi anggotanya yang dalam organisasi itu bisa menjadi lebih baik, dia bisa belajar berorganisasi lebih baik, dia tahu bagaimana tata cara membuat SOP, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan berbagai pihak, dia tahu bagaimana melit suatu acara. Nah ini kan outcome, dampak yang akan kita rasakan. Ini baru kemudian kita bisa sebut seseorang itu berhasil. Lalu kemudian yang berikutnya menurut saya seorang pemimpin disebut berhasil ketika dia juga selain berdampak kepada anggotanya, dia juga bisa menaikkan level organisasinya. Misalnya dahulu organisasi ini hanya berkutat di tingkat, misalnya ya contoh di tingkat kabupaten, tapi kemudian si pemimpin itu bisa membawa organisasi ini naik ke level provinsi. Artinya ada leverage yang kemudian menjadi lebih baik. Nah, ini juga bisa menjadikan seorang pemimpin disebut berhasil. Lalu kemudian juga saya tambahkan lagi ada legacy. Ada sesuatu yang dia tinggalkan yang secara positif, yang akan berdampak secara masif tidak hanya pada pasca dia memimpin, tapi juga 5 hingga 10 tahun pasca dia memimpin. Jadi ada sesuatu yang ditinggalin yang membuat dia itu akan dikenang. Nah, ini akan membuat juga seseorang disebut berhasil. Legacy itu akan menentukan juga apakah orang legacy positif ya, akan membuat parameter dia berhasil atau tidak. Itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Kak Korul dan Kak Deka. Jadi teman-teman, apa sih yang bisa dikatakan seorang pemimpin itu berhasil? Pertama, kita harus bisa menghasilkan pemimpin baru. Dan apakah janji itu sudah terlaksana atau belum? Dan punya kualitas lebih enggak? Dan apakah itu bisa ngasih dampak ke anggotanya maupun organisasinya? Lalu yang ketiga itu adalah menaikkan level organisasi. Dan poin terakhir adalah ada sesuatu yang bisa ditinggalkan secara positif. Kamu ada uang? Berapa? Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Anam, Kak Deka, bagaimana cara menghandle anggota yang tidak setuju dengan keputusan kita? Mama. Juta. Halo? Sorry. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Anam, Kak Deka, bagaimana cara menghandle anggota yang tidak setuju dengan keputusan kita? Oke, ya. Ini keputusan ini ya. Kalau saya saya akan mengkomunikasikan. Jadi kuncinya itulah komunikasi. Jadi misalnya saya punya kebijakan A, saya tawarkan, lalu 60% atau 70% agree, 30% tidak setuju, itu saya tanya. Kira-kira tidak setujunya di mana? Apakah kemudian kebijakan ini bisa diperbaiki agar bisa menampung seluruh aspirasi, atau ternyata memang kelompok ini mau diubah apapun keputusannya dia tetap nggak suka. Ya udah, kalau memang seperti itu udah nggak apa-apa. Karena saya teringat pada satu pendapat ya presiden kita Pak SBY waktu itu, kita tidak akan bisa membuat semua orang bahagia. Ya, yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Jadi sepanjang kebijakan kita itulah kebijakan yang positif, berdampak untuk banyak pihak, pro dan kontra itu wajar. Yang penting kita sudah mengkomunikasikan itu dan meminta masukan kepada yang kontra, kira-kira apa yang bisa kita berikan perbaikan terhadap kebijakan itu. Tapi kalau misalnya dia terus-terusan tidak suka dan sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan kita, ya sudah, kita tetap show must go on. Kita harus tetap melakukan sesuatu karena ya itu tadi, kita tidak mungkin membahagiakan semua pihak. Sepanjang memang kebijakan itu sudah bagus,
sudah baik, sudah dikomunikasikan, dan itu kita yakini akan berdampak kepada banyak pihak, go ahead. Itu dari saya. Silakan, Tum. Oke. Kalau misalkan dari sisi organisasi atau lembaga pemerintahan, mungkin Mas Anam sudah menjawab. Tapi kalau dari sisi perusahaan, apalagi saya sebagai direktur utama, itu jarang sekali terjadi sebenarnya. Ya kan? Untuk pandangan yang berbeda, atau enggak masukan kita tidak disetujui sebagai pemimpin, kalau dalam bisnis, apalagi saya bergerak di bidang pertambangan, gitu kan, itu pasti akan ada alasan kenapa dia tidak setuju. Misalkan dia bilang, mohon izin Pak Dirut, saya kurang setuju, ya kan? Apa alasan kamu kurang setuju? Dia harus memberikan sebuah rasionalisasi yang objektif. Kenapa dia tidak setuju? Ya kan? Lalu kita di dalam meeting itu kita akan diskusi. Nah, balik lagi ke Pak Koor tadi bilang, diskusi dan komunikasi itu adalah hal yang paling penting. Tidak setuju itu dikarenakan dia punya pandangan yang berbeda. Nah, pandangan berbeda ini apakah akan membuat situasi ini lebih baik atau itu hanya pandangan dia saja. Nah, ketika dalam diskusi, yang paling penting adalah jangan sampai kita sendiri yang bilang, saya maunya kayak gini. Ya. Tapi kita berusaha untuk teman-teman yang lain juga setuju bahwa, bahwa yang dia sampaikan ini tidak benar, misalnya gitu. Kan? Jadi kita harus melakukan diskusi dengan tim kita. Itu paling penting. Jangan sampai kita berantem dengan satu orang dikarenakan dia tidak setuju dengan pendapat kamu gitu. Itu juga tidak demokrasi sebenarnya. Karena dalam perusahaan, walaupun perusahaan saya menggaji mereka, ini ibaratnya mereka akan keputusan Dirut adalah keputusan terbaik kalau dalam perusahaan kan gitu. Karena dia menggaji saya, dia salah pun saya bilang dia benar kan gitu. Tapi juga tidak boleh seperti itu. Nah, tapi dengan kondisi kayak gitu kita harus menghargai semua pendapat orang-orang karyawan kita, lalu jadikan itu sebagai bahan evaluasi. Siapa tahu masukan dia juga masukan yang bagus bagi bisnis ini. Setuju itu. Yang sedikit menambahkan ya, jadi saya tadi teringat katanya Tum Bagas, kita nggak mungkin misalnya ngobrol dengan satu orang, terus kita nggak jalan hanya karena dia nggak setuju. Contoh seperti Pak Jokowi, Presiden punya kebijakan, pasti ada pro kontra. Kan nggak mungkin terus ditanya ke 270 juta orang. Wah, kalau nunggu setuju semua nggak jalan-jalan tuh program. Jadi jangan kelamaan nunggu, sepanjang memang secara kolektif berapa kelompok itu sudah menyetujui, jadi tidak hanya kita yang ngomong iya, tapi juga beberapa orang, go ahead gitu loh. Tapi komunikasikan dulu, obrolin dulu, kita tampung masukannya. Tapi kalau udah ditampung masih juga nggak setuju kan beda ya, antara masukan konstruktif dan destruktif. Kalau dia nggak suka secara destruktif, mau apapun kebijakannya dia nggak suka, itu dasar dia nggak suka aja gitu. Betul. Tapi kalau sepanjang sudah diomongin dia masih nggak suka, ya sudah, yang penting go ahead. Yang penting manfaatnya untuk banyak orang. Cocok itu, Tum. Siap. Oke, terima kasih Mas Anam, Kak Deka. Artinya pro dan kontra itu wajar. Ya. Dan kita harus mempelajari yang namanya keputusan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut. Serta dari Kak Deka tadi disempurnakan, kita harus mempelajari alasan kenapa dia tidak setuju, dan diskusi dan komunikasi adalah kunci hal yang paling penting dalam mengatasi hal tersebut. Terima kasih Mas Anam, Kak Deka. Selanjutnya Nisal. Oke Kak, bagaimana peran ketua dalam meneguhkan semangat bagi anggotanya pada suatu organisasi? Semangat. Nah itu Tum Bagas dulu lah. Dia suka ngasih semangat soalnya. Itu. Oke, organisasi ya. Tadi dimanapun sama. Pemimpin, tadi kan juga saya sempat bilang bahwa pemimpin harus pandai memberikan semangat. Kenapa? Karena apalagi teman-teman yang pernah mengalami startup ya. Saya juga salah satu pelaku startup dulu ya. Ketika kita masih startup, ketika kita masih belum punya apa-apa, yang bisa kita berikan ke anggota kita itu hanya semangat. Hanya semangat dan menggambar roti.
Menggambar masa depan, menggambar roti, menggambar keberhasilan. Keberhasilan tidak di tangan kita, tapi sebagai pemimpin harus bisa menggambar itu. Teman-teman, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, perusahaan kita akan seperti ini. Organisasi kita akan seperti ini. Dan kalian adalah pionernya, kalian akan menjadi pendorongnya, kalian akan menjadi salah satu fondasi untuk menuju keberhasilan itu. Itu yang harus kita selalu memberikan. Apalagi di kondisi lagi startup. Belum dapat angel investor, belum dapat seri A, seri B, dan sebagainya, masih nol, kantor aja masih di ruko, kantor aja masih di rumah, itulah yang bisa kita berikan. Semangat dan gambaran masa depan. Silakan. Oke, kalau saya tambahkan ya dari Bagas tadi, untuk memberikan semangat, itu salah satu poin pentingnya itu pada saat kita rapat diskusi. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan visi misi organisasi dengan baik kepada anggota kita. Dan kita bisa memberikan passion booster kepada mereka. Jadi sebagai contoh misalnya, pengalaman saya di PPI Dunia, ketika saya rapat, itu saya selalu memberikan dorongan, memberikan masukan, memberikan input kepada teman-teman, ayo kalian bisa. Ayo kalian itu adalah orang-orang terbaik. Nah, dengan memberikan aura positif seperti itu, tim kita juga akan semangat. Jadi jangan sampai misalnya Michelle nih jadi ketua pelaksana, terjadi suatu masalah, tapi yang dilakukan Michelle misalnya ya hanya marah-marah kepada anggotanya. Nah itu sebenarnya kurang tepat. Jadi marah itu bukan solusi. Ketika dalam kondisi ini yang bisa kita lakukan dengan ngasih semangat, udah ngasih semangat aja. Misalnya Michelle bilang, oke, kalian tuh bisa, kalian ini apa yang bisa saya bantu. Nah itu akan membuat orang semangat. Jadi kita mengencourage passion mereka dengan cara memberikan aura positif, bukan aura negatif. Karena seringkali orang itu lebih senang ketika kita ngomong hal positif dan hal baik tentang dia sehingga dia punya semangat kerja dan semangat lebih baik. Lalu kemudian untuk ngasih semangat ya kepada teman-teman, sisipkan kata-kata atau pointer-pointer yang membuat mereka tuh ngeluarin kemampuan diri yang terbaik. Jadi dalam suatu program, dalam suatu kegiatan, usahakan kita jangan memaksakan kehendak. Misalnya, saya maunya ini, saya maunya itu, saya nggak mau tahu kalian lakukan itu. Nah, biasanya itu di tengah-tengah orang tuh jadi nggak semangat. Kenapa? Karena belum tentu itu sesuai dengan mood mereka, belum tentu sesuai dengan passion mereka. Nah, kita harus bisa memformulasikan bagaimana anggota kita itu bergerak sesuai dengan passion mereka. Oh, kita punya program ini, kita harus begini. Kita punya program itu, kita harus begitu. Kita perlu orang-orang yang A, B, C, D, E. Gitu. Nah, ini kita harus sesuaikan kemampuan kita. Karena semangat itu tidak sekedar hanya pada saat kita menyampaikan sesuatu, tapi juga pada saat pelaksanaan. Ketika memang orang per orangnya itu fit dan match dengan programnya, dengan bidangnya, saya rasa itu mereka akan ngelakuin yang terbaik. Jadi terus kasih semangat, kasih masukan, kasih dorongan, dan yang terakhir menurut saya kurangi hukuman. Ya. Jadi jangan kita dengan mudah memberikan hukuman kepada anggota kita. Ketika anggota kita salah, justru kita dekati, kita tanya, kita komunikasi heart to heart kalau bisa. Ada masalah apa, kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu. Bukan dengan lalu oke, dia salah kita kasih surat peringatan. Enggak. Saya di PPI Dunia itu sangat anti sebenarnya dengan surat peringatan. Saya selalu bilang, kalau bisa kepala bidang jangan ngasih surat peringatan. Ngobrol dulu, komunikasi dulu. Karena punishment itu sebenarnya belum tentu memberikan orang semakin semangat, ya. Kalau bisa kasih reward untuk memberi orang semangat gitu. Oke, kalian kalau bisa melakukan ini, kita kasih reward sebagai anggota terbaik. Ini terbaik. Jadi harus balance antara reward dan punishment. Tapi kalau bisa 90 to 10 lah. Jadi 90 itu reward, 10 punishment. Jadi lebih rendah. Jangan sebaliknya ya. Oh, biar anak buah gue nih semangat nih. Pokoknya lo kalau salah gue hukum, lo kalau salah gue hukum. Orang bukannya semangat, malah nanti takut gitu loh. Jadi awareness-nya itu malah berkurang. Itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Kak Korul dan Kak Deka.
Jadi dapat saya simpulkan nih. Jadi kalau misalnya teman-teman itu yang jadi ketua bisa ngasih semangat itu by ngasih gambar masa depan, lalu bisa dikomunikasikan dulu visi misi dan passion kalian. Dan poin penting itu kalian tuh jangan langsung marah nih ke anggota kalian, tapi kalian tuh harus ngasih aura positif. Mas Anam, Yuk. Kak Deka, pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda bisa tahu kalau diri Anda layak untuk memimpin? Oke. Nah, ini pertanyaan tricky nih. Kalau menurut saya, kita tidak akan pernah tahu kita jadi seorang pemimpin. Jadi cara termudahnya adalah tanya kepada orang lain. Kita harus refleksikan diri. Jadi jangan, saya sebenarnya jawaban saya terinspirasi dari Bagas tadi. Jadi jangan bilang ini karena gue nih, ini karena gue, bukan. Itu karena orang lain. Jadi ketika kita disebut layak jadi pemimpin, tanyakan dulu kepada orang lain apakah kita memang mampu. Saya menjabat sebagai koor bukan karena saya mampu menjadi koor PPI Dunia, tapi karena teman-teman meminta, banyak teman-teman mendorong dan memberikan pemahaman ke saya bahwa saya harus memimpin PPI Dunia. Itu kuncinya. Bukan karena saya merasa saya bisa nih, bukan. Karena kalau dirasa bisa, saya rasa banyak orang yang lebih bisa. Gitu. Tapi ketika orang lain yang mengatakan, orang lain yang merefleksikan, dan harus tersebar. Jadi jangan 1 orang, 2 orang, kalau bisa 5-10 orang gitu. Kita tanya kepada orang lain. Jadi Refki, Nichelle atau siapapun juga harus nanya kepada orang lain. Karena introspeksi diri yang terbaik itu adalah mendengarkan masukan dari orang lain. Sehingga kita akan bisa menilai apakah kita pemimpin yang baik atau tidak. Silakan Tum, Bagas. Oke, saya sepakat sekali dengan Pak Koor. Jadi saya masih ingat di tahun 2014, ketika saya mau mencalonkan diri sebagai wakil ketua PPI Shanghai, saya ada yang bilang sama saya gini, DK ini tidak ada leader material. Dia bilang gitu. Ya kan? Jadi saya langsung dijudge bahwa saya tidak punya leader material. Tapi di tahun yang sama, ketua PPIT Shanghai merekrut saya sebagai wakil ketua. Dia bilang, you have leader material. Dia bilang gitu. Jadi saya bingung. Saya ini punya leader material apa tidak? Nah, intinya benar kata Pak Anam tadi. Jadi kita bisa jadi pemimpin atau tidak, itu harus dinilai orang-orang lain. Orang lain merasa kita bisa jadi ketua atau tidak. Baru bisa kita nilai kita layak jadi ketua atau tidak. Presiden Jokowi, kalau tidak layak jadi presiden, tidak akan ada orang yang milih dia. Minimal ada 52 suara yang merasa beliau layak jadi presiden. Pak Anam, kalau tidak didorong oleh negara-negara, juga tidak bisa jadi koor PPI Dunia. Karena banyak negara-negara yang merasa Pak Anam siap jadi ketua, bagus jadi ketua, maka didorong. Saya didorong oleh teman-teman pengusaha muda untuk jadi HIPMI Tiongkok, ketua HIPMI Tiongkok. Karena mungkin teman-teman merasa saya bisa jadi pemimpin HIPMI Tiongkok. Jadi dari saya sendiri hanya bisa mendengar masukan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, kamu bisa nggak jadi pemimpin? Kalau misalkan saya harus dijawab seperti itu, saya hanya bisa bilang seperti ini. Saya sudah berpengalaman jadi pemimpin, maka pengalaman saya mungkin bisa membantu saya ketika saya menjadi pemimpin. Hanya seperti itu saja. Tapi layak atau tidak, silakan forum. Ya, betul. Oke. Karena contoh ya sederhana, sebelum orang maju jadi presiden, apa sih yang pertama dilihat? Kan tim survei. Iya kan? Wah, ini elektabilitasnya bagus apa enggak gini. Itu tim survei kan bukan dia gitu. Entah bagaimana caranya ya, apakah dia memanipulasi datanya, tapi yang jelas jangan dia gitu tim surveinya. Kan nggak mungkin misalnya Refki mau jadi presiden gitu, tapi tim surveinya ada Refki sendiri, nggak mungkin. Pasti orang lain. Dan juga nggak mungkin ada berita bilang Jokowi merasa Jokowi siap jadi presiden. Kan gitu. Nah, ya. Selalu orang lain itu. Betul itu.
Kak, aku mau tanya nih, lebih ke sharing sih sebenarnya, gimana sih cara pemimpin harus selesaikan masalah jika ada perselisihan di kubu anggotanya? Jadi saya dulu ketika mimpin organisasi adalah 1-2 kubu yang muncul gitu ya. Ya solusi saya adalah pertama, ketika kamu jadi ketua, jadi pemimpin, yang paling kamu hindari adalah kamu memihak di salah satu kubu. Misalnya ada kelompok A, kelompok B yang saling bertengkar. Ketika kamu jadi posisi ketum, kamu nggak boleh terlibat di salah satunya. Menghindari. Lalu kamu nggak boleh mendengar dari satu sisi saja masalahnya apa. Harus diambil dari dua-duanya. Dikarenakan masa periode itu hanya mungkin setahun, hanya 2 tahun ya, itu mungkin agak sulit untuk memperbaiki masalah itu. Tapi let it flow aja. Biarkan mereka berkembang di situ, tapi jangan sampai merusak prinsip organisasi, yaitu berjalan bersama, bekerja bersama. Kalau dikarenakan masalah kubu, dikarenakan masalah grup kecil, lalu mengganggu aktivitas organisasi, mengganggu aktivitas pekerjaan, itu harus kamu selesaikan. Itu tumor akan jadi kanker lama-lama. Nah, bagaimana selesaikannya? Jangan sampai kalian buka-buka masalah itu di forum. Tapi ambillah kepala-kepala pemimpin ini, diskusi bersama, menceritakan masalahnya, lalu selesaikan sebisa mungkin memperbaiki situasi. Walaupun mungkin di hatinya mereka nggak bisa 100% pulih secara cepat. Gitu ya. Tapi komunikasi dengan baik sebagai pemimpin, nggak boleh memihak, dan harus menghargai semua keputusan anggota-anggota kamu. Silakan Pak Ketum, kalau saya mungkin, kalau PPI Dunia mungkin karena banyak negara mungkin masih lebih baik lagi masalahnya. Gimana? Ya, terima kasih ya. Kalau bicara dalam kondisi genting, saya rasa kunci utama, saya tadi udah jawab mungkin berkali-kali, itu komunikasi. Jadi sebenarnya masalah itu muncul itu lebih banyak karena miskomunikasi. Tapi ketika komunikasi berjalan dengan baik, kita tahu bottleneck-nya di mana, kita tahu problemnya di mana, lalu kita buatkan solusi. Jadi situasi genting itu hanya terjadi ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kita tidak mau menyelesaikan masalah. Tapi sepanjang kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menyelesaikan masalah, insya Allah sih semua itu menurut saya bisa akan diselesaikan. Buat saya cara yang kita lakukan adalah komunikasi dengan semua pihak, dengan berbagai pihak, dengan rekan-rekan kita, dengan oposisi, dengan siapapun. Dan yang paling penting ketika dalam organisasi, kata oposisi itu udah harus hilang setelah pasca pemilihan. Karena udah tidak ada lagi oposisi. Semua adalah anggota kita yang harus kita rangkul. Baik, Kak. Thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Anam, Kak Deka. Bagaimana pemimpin mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kegiatan yang tidak termasuk dalam schedule atau dengan kata lain acara dadakan? Oke, Rafki. Kalau buat saya ya, ketika kita sudah menjadi pemimpin, itu harus siap dengan berbagai kegiatan. Jadi harus siap dengan plan A, plan B, plan C. Kita juga harus siap dengan schedule dan unscheduled activity. Jadi tidak ada sebenarnya dalam kamus seorang pemimpin dia tidak siap dengan unscheduled activity. Jadi dia harus siap gitu. Jadi kayak misalnya seorang panglima ya, panglima perang gitu atau panglima TNI misalnya harus siap dalam kondisi misalnya ini negara aman nih, damai. Wah, karena negara aman dan damai kita nggak perlu latihan nih. Karena nggak akan ada perang, kan nggak mungkin. Buktinya ternyata TNI kita sering latihan, latihan di darat, di laut, dan di udara. Artinya apa? Kita harus siap dengan kondisi siapa tahu besok itu perang, siapa tahu besok itu terjadi sesuatu. Jadi seorang pemimpin yang saya bilang tadi karakternya visioner. Visioner itu dalam arti dia harus siap juga dengan situasi terburuk yang akan terjadi besok. Jadi jangan seorang pemimpin itu flat-flat saja atau merasa tidak ada sesuatu atau aktivitas atau kegiatan itu yang sesuai dengan schedule itu. Kita harus siap dengan berbagai schedule, kita harus siap dengan berbagai permasalahan yang mungkin akan terjadi, yang mungkin kita unpredictable gitu loh.
itu harus siap. Dengan semua kondisi itu, menurut saya tidak boleh seorang pemimpin itu justru tidak siap dengan situasi seperti itu. Dia harus siap dan harus yakin bahwa semua itu bisa dilakuin, dan dia harus punya preparation plan atau contingency plan yang harus dia siapkan, sehingga ketika terjadi unpredictable, unscheduled activity, dia bisa melakukan sesuatu. Saya sering kali misalnya diundang gitu ya, suatu acara gitu, kegiatan untuk menjadi memberikan opening speech misalnya. Tiba-tiba karena satu kondisi narasumber utamanya tidak hadir. Jadi saya langsung dikontak Hamin 2 menit atau 3 menit oleh panitia, Kak bisa nggak Kakak ngasih narasumber gitu. Ini kan unschedule ya. Karena saya schedule-nya hanya opening. Kalau opening kan hanya ngasih gambaran umum, tiba-tiba harus memberikan menjadi narasumber. Nah, ini kita harus siap. Harus seorang pemimpin, harus leader harus siap. Jadi nggak ada kata nggak siap dengan kondisi unscheduled activity. Seperti itu sih. Oke, sepakat dengan Pak Ketum. Jadi Pak Koor, pemimpin harus siap untuk kondisi apapun. Karena ada pepatah Cina bilang kayak gini, "Qi hua yongyan ga bu shang bian hua." Artinya apa? Rencana itu rencana dan perubahan, kita tidak tahu yang datang duluan yang mana. Kita punya rencana yang matang, tapi selalu akan ada perubahan di situ. Kalau seorang pemimpin tidak bisa adaptasi dalam perubahan, siapa yang akan memberikan arahan kepada anggotanya? Jadi dari pemimpin sendiri harus siap dengan perubahan. Apalagi di dunia bisnis. Kita di dunia bisnis, perubahan itu seperti makanan sehari-hari. Yang dimana, jangan bilang gentleman agreement, MOU saja yang sudah ditandatangani, itu bisa berubah. Apalagi hanya gentleman agreement, gitu kan. Jadi, kalau misalkan seorang CEO atau pemimpin tidak bisa melakukan perubahan, bagaimana kita bisa memimpin perusahaan kita? Masa suruh anggota kita yang bilang, suruh karyawan kita, itu gimana sih MOU-nya berubah? Kita kan udah on plan gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu harus, ya itu yang saya bilang, harus yang pertama siap segalanya, siap bangkit kembali lagi, siap menerima perubahan, ya kan, siap banting tulang, itu ketuanya, pemimpinnya, ya kan. Jadi kalau misalkan ada perubahan yang ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kita sebagai pemimpin harus siap adaptasi. Setelah adaptasi, kita berikan pemahaman kepada karyawan kita, anggota kita, ya kan? Karena kadang-kadang gini, kita sudah adaptasi, karyawan kita belum siap. Mereka malah upset, mereka sedih. Ini yang sudah kita rencanakan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba berubah, bagaimana ini? Mereka tidak bisa. Mungkin kita harus memberikan semangat kembali. Walaupun rencana ini tidak bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tapi jangan kecewa, jangan sedih, kita bangkit kembali, pasti akan ada rencana yang lebih baik lagi. Jadi pemimpin memang harus menjadi orang yang pertama bangkit gitu dalam kondisi apapun. Jadi saya bilang itu harus siap mental. Jadi memiliki skill itu nggak cukup, harus memiliki mental yang kuat. Karena berita suka dan duka itu kita duluan yang terima. Pak, MOU-nya mereka mau berubah, padahal sudah tanda tangan, sudah materai di sini. Bagaimana? Nah, itu harus kita adaptasikan. Gitu. Banyak hal yang terjadi nanti ketika teman-teman sudah jadi pemimpin apalagi bisnismen, yang hal-hal yang tidak terduga itulah yang kita harus siap. Jadi pemimpin bisa jadi pemimpin yang bagus juga bisa dinilai dari apakah teman-teman bisa memiliki skill menghadapi problem solving. Gitu. Jika ada masalah, bagaimana menyelesaikannya.
Ketika ada perubahan, bagaimana cara adaptasinya? Oke, terima kasih Kak Deka, Mas Anam. Oke Kak, nih aku sekarang mau tanya, gimana sih pemimpin yang memiliki integritas? Jadi seorang pemimpin akan disebut punya integritas ya. Menurut saya, yang pertama dia harus jujur, dia harus punya komitmen, dan dia harus bisa meyakinkan apa yang diucapkan itu bisa dia lakukan. Jangan sampai dia hanya bisa bluffing, dia bisa ngomong besar tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia harus jujur juga, harus amanah, harus bisa mendeliver apa yang menjadi suatu visi misi pemikirannya dan apa yang bisa dia sampaikan dan dia lakukan pada saat pelaksanaan kegiatan sepanjang waktu periode kepemimpinan. Ya, kalau dia hanya berjanji, dia hanya bisa berretorika tapi tidak bisa melakukan sesuatu, tentu saja integritasnya akan diragukan. Dan menurut saya ada ya di sekarang karakter seorang pemimpin yang di era modern seperti saat ini. Jadi tidak hanya seorang pemimpin akan dianggap dia memiliki integritas. Menurut saya salah satu parameternya ketika pemimpin itu bisa menerapkan tata kelola organisasi yang baik, good governance. Di mana? Karena good governance sekarang sudah tidak hanya di perusahaan, good corporate government, atau ada di pemerintahan ya, good government governance, tapi sekarang sudah GOG, good organizational governance. Jadi saya salah satu program kerja 100 hari saat menjadi koor itu adalah menerapkan good organizational governance. Sehingga orang akan melihat, oke, ini orang profesional, nih orang punya integritas. Karena apa? Karena kita punya satu sistem, kita punya mekanisme dalam suatu organisasi. Nah, kita juga harus benar-benar patuh kepada peraturan tersebut. Misalnya untuk suatu rapat atau meeting, kita harus misalnya booking Zoom PPI Dunia H-3 atau H-7 seperti itu misalnya. Kita tidak bisa mentang-mentang, wah karena saya koor bolehlah saya H-1 jam, H-2 jam gitu loh. Ini ada jadwal, saya nggak mau peduli. Ini orang harus ikutin jadwal saya gitu. Nggak bisa. Kita harus ikut dalam sistem. Dan itu pun yang saya lakukan. Ketika memang sudah ada SOP-nya, saya ngikutin SOP yang sudah ada. Ketika sudah ada aturannya, saya harus ngikutin aturan yang ada. Jadi internal kontrol harus diterapkan dalam satu organisasi dan kita harus patuh terhadap internal kontrol itu. Kita harus patuh terhadap good organization governance yang sudah kita tetapkan, tata kelola organisasi yang baik yang sudah kita tetapkan. Sehingga kita akan dinilai sebagai orang-orang yang berintegritas. Silakan tuh ditambahkan. Oke. Terima kasih Pak Koor. Jadi menurut saya gini, seorang pemimpin yang integritas itu berasal dari sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu satu. Yang kedua, integritas itu dibangun di atas disiplin. Jadi dari kita sendiri harus memiliki disiplin yang kuat. Ya kan? Kalau misalkan ketuanya sendiri tidak disiplin, ketuanya sendiri sering bolos, ketuanya sendiri sering hilang-hilang, ketuanya sendiri sering tidak tepat waktu, juga bukan menjadi pemimpin yang integritas. Integritas itu adalah kekuatan moral yang terbukti benar ya di tengah-tengah kesalahan menurut saya. Kekuatan moral. Dan juga sebuah kemampuan yang untuk bersabar ketika sedang ada masalah. Dan integritas ini juga harus siap ditahan uji sebenarnya. Menjadi pemimpin yang tahan uji, yang memberikan output yang baik kepada anggota, dan sebuah kekuatan
kita harus memiliki sebuah kekuatan yang teguh untuk memberikan output integritas kepada masyarakat atau enggak anggota kita. Gitu. Jadi integritas itu memang garis besar, tapi yang bisa kita simpulkan adalah kita sendiri harus memiliki sebuah kekuatan moral yang kuat untuk menjaga integritas. Demikian. Baik, thank you Kak Deka dan Kak Anam. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Deka, Mas Anam yang sudah bersedia sharing bersama kita di talk show hari ini. Dan ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Sebelum kita menutup acara talk show ini, kita minta kata-kata penutup dari kedua narasumber kita. Ya. Silakan Mas Anam, Kak Deka. Terima kasih, Rizky. Penutup dari saya, seorang pemimpin itu belajar dari hadis Rasulullah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi orang yang paling bermanfaat untuk anggotanya dan untuk banyak pihak. Jadi jangan pemimpin untuk dirinya sendiri. Ingat seperti apa katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi mari kita besarkan Muhammadiyah, tapi jangan kita cari besar di Muhammadiyah. Nah, itu kuncinya. Kita harus besarkan organisasi kita, tapi kita jangan cari besar di organisasi kita. Jadi jangan kita menjadi seorang pemimpin hanya numpang tenar, hanya pencitraan, hanya untuk menjadi batu loncatan ke dalam suatu tempat yang lain, jangan seperti itu. Tapi kita benar-benar menjadi pemimpin yang bermanfaat, yang berkontribusi, yang memberikan legacy jangka panjang untuk organisasi yang kita pimpin. Sukses selalu buat teman-teman di PP Tiongkok. Terima kasih sudah mengundang saya. Salam hormat pada Ketum Niko, Ketua PP Tiongkok, dan mudah-mudahan pemilihan umum di PP Tiongkok menghasilkan pemimpin baru yang bisa memberikan manfaat untuk PP Tiongkok di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koor. Mungkin closing statement dari saya ada dua pepatah Cina yang ingin saya terjemahkan. Yang pertama adalah sebagai pemimpin kita harus tahu namanya San Ren Xing Piyo Wo Shiyan. Setiap 3 orang akan ada 1 orang adalah guru kita. Saya, Mas Anam, Mas Niko, itu kita masing-masing muridnya. Saya muridnya Mas Anam, saya juga muridnya Mas Niko. Sebaliknya Mas Niko juga murid saya. Kenapa? Kita bertiga ini bisa saling belajar. Jadi pemimpin bukanlah orang yang paling pintar, tapi harus menjadi orang yang paling bisa belajar. Kita saling belajar dan saling maju bersama. Yang kedua, pemimpin harus bisa namanya ren zai jing shi guan shanghai, ruo zai dong shi lan bo tao. Artinya apa? Ketika lagi diam, ketika kita lagi menghadapi masalah, diam dulu, melihat masalahnya, jangan langsung gerasa-gerusuk untuk menyelesaikan. Diam dulu, melihat dulu masalahnya. Ketika sudah bergerak, kita harus bikin gelombang ini menjadi besar. Dengan arti kita harus selesaikan secara tuntas. Jadi dengan arti kalau ada masalah jangan langsung gerasa-gerusuk, harus selesaikan. Diam dulu, tenang dulu, lihat dulu masalahnya secara general, baru diselesaikan. Gitu. Itu ada 2 pepatah Cina yang bisa dipelajari untuk kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko, PPKU, semoga pemilu PPIT bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bagus dan integritas bagi PPIT dan bangsa ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti talk show yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum PPKU dengan tema Karakter Pemimpin Idaman. Saya Refki Adinata. Dan saya Nishal Chandra, selaku MC pada hari ini, pamit undur diri. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami, jangan lupa stay tune di Instagram PPKU PPIT untuk acara selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Thank you Kak Anam, thank you Kak Mas.